Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Berkata Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi rahimallahu ta'ala, ahwalul abdi arba'atun la khamisa laha. Hal ahwal hamba ada 4 perkara, tidak ada yang kelima. An-ni'matu, Nggak ada. Terus an-ni'mah wal baliyah wat ta'ah wal ma'siyah. balik lagi, An-ni'mah nikmat, wal baliyah bala nggak bisa-habisnya, wat ta'ah taat sama Allah, wal ma'siyah. maksiat sama Allah. 4. Dah, satu lagi 4. Ada nikmat, ada bala, ada taat, ada maksiat. 3 perlu dah, ada di mana nih? Mana suka pilih? Terserah. Fa in kunta Sebab malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil layli wastighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, berbuatlah engkau semaumu. Ingat satu hari kau akan mati, pasti. Kalau dia ngadep Allah nggak bisa main-main, bukan kayak di sini. Bisa lari, bisa ngumpet. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Taala nggak bisa tahu semua. Wa'mal ma syi'ta, berbuat ente semua mau ente, bebas. Fa innaka majziyun bih, satu hari ada balasan dari perbuatan ente itu setelah di hadapan Allah Ta'ala besok. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baik balasannya. Kalau busuk, busuk balasannya. 2. Wa'mal ma syi'ta tadi, fa innaka majziyun bih. Wa ahbib ma syi'ta, kau cintai siapa saja terserah, kata Jibril alaihi salam. Fa innaka mufariquhu, satu hari kau akan pisah dari dia. Imma dia duluan yang pisah dengan engkau, atau engkau duluan yang pisah dari dia dengan kematian. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil layli wastighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin itu, dia nggak segan-segan bangun malam munajat sama Allah, dan dia nggak butuh sama manusia satu dunia ini, satu orang pun, kata Jibril, dia nggak perlu. Dia cuma perlu sama Allah, sudah. Ikuti Rasulullah, udah itu aja. Siapa kayak dia? Nah ini sekarang tahu masih ada orangnya, tahu enggak saya nggak tahu. Terus Fa in kunta bi ni'mati fa muqtadal haqqi minka asyukru. nah, kalau engkau dapat nikmat, pengen awet tuh nikmat, pengen tuh nikmat nggak pergi, pengen kaki keker terus, syukur sama Allah. Wa sanajzi syakirin, kami akan tambahi bagi orang-orang yang kenal syukur sama Allah. Ini nikmat berjuta,
Satu aja dihitung nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin. Satu nikmat nggak mampu manusia hitung. Pakai komputer kayak bagaimana nikmat begini banyak. Wa nikmat ini ditanyai besok di hadapan Allah Ta'ala. Mata dipakai apa semua itu bakal ditanya. Kuping, lidah, perut, rezeki yang dikasih. Terus wa in kunta bil baliyati fa muqtadul haqqi minka as-sabr. kalau ente di dalam bala besar, kecil, sedang, bala besar sekali sama aja, maka hukumnya yang wajib pada waktu itu, detik itu, saat itu, jangan terlambat. Bukan 1 jam aja udah gak laku. Sabar. Sebab itu yang tentukan Allah dengan nas Quran, dan Allah Ta'ala sumpah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Jadi bala itu bagus. Orang gak suka bala. Orang maunya nikmat aja hidup. Nabi bilang kullukum mu'afan wa kullukum mubtala. Semua kamu ini sedunia pernah rasain enak, juga satu dunia ini pernah merasai bala. Nggak awet, semua orang kena. Mati anaknya, kalau dia sabar dia diam aja. Orang bukan punya dia. Satu napas, satu dunia nggak bisa bikin. Ente pakai napas mundar-mandir bertahun-tahun. Kalau ente maksiat apa nggak malu sama Allah Ta'ala? Apa ada yang bisa kasih napas selain dari Allah? Nggak ada. Tapi kalau malunya nggak ada, dia kerjain maksiat. Itu nikmat yang begitu besar digunakan buat dosa, buat tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari ridha Allah, jangan cari murka Allah. Jagonya kayak apa, kuatnya kayak apa, pangkatnya kayak apa, habis. Bakal mati semuanya. Terus Wa in kunta bitta'ah fa muqtadal haqqi minka syuhudul minnati 'alaik. kalau engkau di dalam taat, maka hukumnya Wa muqtadal haqqi minka syuhudul minnah. saksiin bahwa itu jadinya taat itu dari Allah langsung. Ente tidak bisa sujud 1 kali hidup 100 tahun kalau tidak ada pertolongan dan taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Tidak bisa sekali sujud umurnya 100 tahun sampai dia mampus, nggak bisa. Jadi dia syuhud, saksiin itu yang di hadapan ente sampai ente bisa taruh jidat ente di bumi, itu Allah yang tolong. Syuhud. Ingat baik-baik, bukan kau yang bikin, kau gak bisa bikin apa-apa. Jutaan orang gak sembahyang. Ini mati dekat, betul. Gua diumpetin lagi, gak dibilangin. Ya ada orang tertentu tahu dia mau mati, ada khusus orang yang suka sama Allah, orang yang sudah hatinya sama Allah, orang yang cintanya full sama Allah, itu dikasih tahu. Dikasih tahu. Ada yang salah satu dari wali itu khutbah Jumat, khutbah minggu depan saya mati, diumumin di masjid sama dirinya sendiri, mati betul. Itu kalau yang dekat sama Allah Ta'ala.
So, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang nggak bakal tahu di bumi mana dia mati. Dia nggak tahu. Tapi bukan tertutup itu maknanya. Kalau dibukain Allah jadi terbuka. Terus, wa in kunta bil maksiati fa muqtadal haqqi minka taubat, wujudul istighfar. istighfar, taubat kalau tukang maksiat. Nggak punya malu, nikah enggak, di zina, minum, mabuk, bohong, judi, dan seterusnya dari macam-macam asi itu. Itu bahaya besar. Dosa itu bisa menutup hati. Dosa itu bisa mematikan paham. Tidak bisa menerima ilmu sampai mati kalau dosanya banyak, susah. Sebab ilmu itu bersih. Mau masuk di dada orang yang bersih, gak bisa masuk di dada orang yang kotor. Kecuali ilmu jualan. Nyari duit di majelis, bohongin murid, pinjam duit, habis dah macam-macam akal. Ngumpulin bandai, nipu sana, nipu sini, bawa ayat, bawa hadis, bawa ayat. Kali yang benar enggak. Ulama itu yang saleh dari orang yang besar, yang dekat dengan Allah. Satu rambut nggak ada di hatinya selain Allah, nggak ada. Dirinya nggak ada. Dirinya kan dia lihat nih, dirinya dia nggak lihat. Dilihat Allahnya yang jadiin dia, gitu. Jadi dia nggak perlu manusia. Dulu Yunus alaihissalam bin Matta, waktu keluar dari limpai ikan nur di pinggir laut sendiri, la suhbah wala agarib, nggak ada temennya, nggak ada keluarganya, nggak, dia sendiri. Keadaannya celentang, badannya lembek semuanya, tulang sama daging jadi satu, yang masih bergerak tinggal matanya, begitu, lainnya nggak ada. Siapa yang tolong? Sendirian. Orang kalau pegang Allah kuat hadirin. Jangan pegang yang lain. Apalagi sama dukun-dukun kepala. Waliyahzubillah. Bisa jadi kufur. Nabi bilang, laisa minni du hasadin, wala namimatin, wala kahanatin, wala ana minhu. Bukan dari jalanku orang yang dengki, orang yang namimah, ngadu orang, bikin pecah umat, bikin fitnah sana sini. Wala kahanatin, aku bukan dari kelompok dukun keruhun. Wala ana minhu, aku bukan dari mereka. Itu pembohong besar, temannya syaitan, ilmunya sihir. Biar dia kuat kayak apa, kalau ngadu sama orang mukmin dia plak habis. Musa bin Imran alaihissalam, waktu dilempari tungkat sama tukang sihir Fir'aun, takut dari besarnya itu sihir. Besar betul, tidak pernah di dunia ada lagi sihir seperti tukang sihirnya Fir'aun, nggak ada. Tukang tenung, tukang apa itu di bawah kecil itu. Ini Musa Rasul, ulul azmi, punya Taurat, turun Jibril, bisa takut. Allah Ta'ala bilang di Quran, la takhaf, innaka antal a'la. Jangan kau takut ya Musa, kau di atas, dia di bawah. Nggak usah apa-apa ini, buang yang di tanganmu itu tongkat, dibuang.
Wa idza yatalqafu ma yafikun. Dicaplokin sama ularnya Nabi Musa yang dia punya tipu sihir itu. Maka itu kalau sihir terus sujud, belum iman sudah sujud sama Allah. Sebab dia tahu satu dunia nggak ada yang punya ilmu seperti ini kecuali saya. Kok kalah? Ini Allah yang bikin kalah. Langsung dia iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh yang indah di Quran itu banyak sekali. Jadi deketin Allah, hidup sama Allah, tidur sama Allah, makan sama Allah, usaha sama Allah. Usahanya halal kalau sama Allah, ya takut sama Allah. Ikuti apa yang Allah suruh, jauhi yang dilarang sama Allah dan Rasulnya. Ini selamat hadirin. Kalau dilawan, besok Allah Ta'ala bilang wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir ke jahannam rame-rame besok di Quran. Hatta ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga mereka datang ke pintu neraka itu, dibukakan pintunya baru. Tapi kalau mukmin wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara hatta ta'tuha wa futihat. Jadi itu surga belum dibuka, orangnya belum datang, surga udah dibuka. Kalau jahanam enggak, dia datang dulu ngadep berok. Jaga diri, sayangin diri. Kubur di bawah kaki. Jaga betul, saya sering betul ulang ini. Karena banyak orang lalai di zaman ini. Kalau udah mati percuma. Dia bilang, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi dah. La'alli a'mala salihan fima taraktu. Kalla huwa qailatun. Kalla innama huwa itu kalla. Minta balik ke dunia, dia mau beramal saleh. Itu kata ulama, kalau itu kafir dibalikin lagi ke dunia, dia udah janji kan, dia udah masuk kubur, akan maksiat lagi. Bukan obat apa dia nggak ngerti, ketutup hatinya. Dia udah dikubur, diuruk, masih belum sadar juga. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat kata Allah, emang dia bakal kata seperti itu nanti. Nggak ada gunanya udah. Terus artinya bermula segala kelakuan hamba Allah itu 4 perkara jua, tiada yang kelima baginya. Pertama nikmat, dan kedua baliyah, dan ketiga taat, dan keempat maksiat. Maka jika ada engkau dengan dapat nikmat, maka yang dituntut oleh hakullah Ta'ala daripadamu itu syukur. Dan jika ada engkau dengan yang jaga nikmat itu syukur. Bukan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Orang gila itu, orang gak bisa apa-apa, kosong. Itu dia pidato. Itulah yughayyiru ni'mah. Nikmat yang Allah kasih gak bakal dirubah kalau dia taat sama Allah. Hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang rusakin itu ilmu dengan maksiat. Itu makna yang benar. Bukan sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Berarti siapa aja bisa, kafir bisa merubah nasibnya. Nggak bisa.
Itu Bani Israel kan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kalau dia bisa robah, ini ayat bilang nggak ada bagian nasib sama dia di akhirat besok. Dia bilang, berikan saya kehidupan dunia yang layak, yang enak, tapi mereka tidak dapat akhirat, kata Allah. Ini nasib dirobah, saya bilang robah. Allah bilang, kullu ya'malu ala syakilati wa rabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap orang, kullun, satu orang berbuat dengan garis yang udah digariskan Allah duluan. Bukan lu jalan di situ tuh. Kecuali Allah pindahin baru bisa. Allah Ta'ala tahu siapa yang ahda. Dari kaca-kaca hidayah itu, yang paling dapat petunjuk jalan yang lurus ini. Mimma biqaumin merubah nasib. Kaum itu dia diambil dari ikhtiar, dari kerja diambil. Orang zina, orang minum juga bisa ngerubah begitu sih. Itu bukan ke sana, jauh. Ya pahamnya salah. Dia kira dia bisa robek nasibnya, nggak bisa. Rezeki aja 1 sen nggak bisa tambah, walau kurang. Cari hati pakai kepala jalannya, ya segitu dapatnya. Itu nggak bakal ditambahin yang udah digariskan semuanya di Quran. Makanya ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang sedang, ada orang kaya raya. Emang berbeda. Itu Allah yang bagi, yang kasih, yang bagi Israfil alaihissalam. Terus, dan jika engkau dengan mendapat bala, maka yang dituntut oleh hakullah Ta'ala daripadamu itu sabar. Terima, diam saja, jangan ada suara, gitu maksudnya. Ente kalau dapat yang gak enak, diam, tutup mulut, bilang saya ridha ya Allah, ini sudah ketentuan engkau. Jangan pegang yang lain, itu mesti kokoh betul itu pegang Allah. Nabi waktu dilempari di Taif sampai berdarah kakinya, karena badannya yang jagain badan Abu Bakar Siddiq, kaki aja yang kosong jadi kena. Itu malaikat nggak kuat sabaran Nabi. Malaikat turun, bagian gunung saya hancurin ini semuanya. Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pulang kau, nggak usah bantuin saya. Urusan saya cuma saya pulangin sama Allah. Kalau anaknya sambitin saya, bapaknya sampai berdarah, mudah-mudahan anaknya masuk Islam. Kalau anaknya juga nggak ngikut, barangkali cucunya masuk Islam. Ada Rasulullah dari sahabat. Malaikat kalah sabarnya, nggak punya nafsu, bisa kalah. Terus. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat, maka yang dituntut oleh hakullah Ta'ala daripadamu itu memandang akan taat itu, yaitu anugerah Allah Ta'ala atasmu. Itu orang yang benar. Kalau orang bodoh dia riya, dia sum'ah, diceritain sama orang, saya ibadat, saya semalam sembahyang 50 rakaat, saya itu orang goblok habis itu. Terus langsung dicoret itu tulisan, nggak ada kebaikannya lagi. Maunya kerja karena Allah, tutup.
Allah Ta'ala itu khabir, tahu luar dalam. Apa kau lakukan dia tahu, dia lihat, dia dengar, habis. Kenapa lu ceritain? Terus. Dan jika engkau dengan berbuat maksiat, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripadamu itu wujud istighfar, yakni taubat akan Allah Ta'ala daripada maksiat itu. Taubat nasuha. Kalau jatuh di maksiat, taubatnya betul. Allah Ta'ala itu pengampun, mudah, bukan susah. Tapi jangan ulang-ulang, kelar hal maksiat lagi, taubat lagi, masih bisa memang. Tapi yang ditakutin habis maksiat belum keburu taat, mampus itu. Susah dah. Sulit sekali. Kalau keburu taubat nanti ampunin aja. Yang susah dosa sama manusia itu susah. Jaga betul, Allah Ta'ala gak bakal ampunin sampai lu berjuta istighfar lagi. Datangi itu orang yang kau salah, sebut ceritanya, sebut dosa kau sama dia, satu persatu, jangan ada yang kurang. Tinggal hak dia. Dia mau ridha, selamat ente. Dia nggak ridha, bikin amal, kata ulama yang banyak, buat menebus itu dosa. Begitu. Makanya sama orang hati-hati betul. Terus. Demikianlah engkau pikirkan di dalam tiap-tiap waktu itu. Itu baru orang benar. Ini kita hidup disuruh mikir. Ingat sama Allah terus, mikir terus. Kemana saya? Sebab ini kita khawatir, apa kita ke jahannam, apa kita ke surga, waliyahzubillah. Nggak tahu. Maka kita pikirin diri kita, nangis sama Allah, ngadu sama Allah, minta tolong sama Allah, minta keselamatan sama Allah. Akhir umur nggak tahu, innamal amal bil khawatim. Nabi bilang amal-amal itu yang paling akhir yang dilihat. Ada orang banyak amalnya, dekat mampus berbuat jahat, habis kaget lah. Nggak keburu. Sayangin diri, neraka itu berat. Jadi mau bikin lagi gitu ya. Kita habis dunia ini kiamat, ada lagi dunia ini orang gila. Ada yang pidato begitu, paham begitu, nggak tahu. Ilmu syaitan dari mana kita nggak tahu. Terus. Dan faedah berkawin yang kelima, mujahadatun nafsi. Jadi perang lawan hawa nafsu. Nah kalau tempatnya halal, bertempurnya hasil, dapat pahala. Kata Nabi, orang kalau tidurin istrinya malam Jumat diberi pahala bunuh satu kafir. Fisabilillah. Dia udah enak pahalanya bunuh orang kafir. Tapi yang zina, waliyahzubillah, besar sekali dosanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala yaznun. Tidak ada satu orang mukmin sampai wafat yang pernah zina. Muslim enggak, dia nggak sebut mukmin. Nggak pernah, dijamin itu. Terus.
nggak ingat apa 40 pokoknya bunuh kafir. Mujahadatun nafsi, yakni melawan hawa nafsu dan memerangi akan dia dengan mendirikan hak yang wajib atasnya bagi istrinya itu. Iya. Dan sabar atas kelakuan istrinya yang itu yang hukumnya berat itu. Jangan lawan bini kecuali dia maksiat. Kalau dia maksiat, dia nggak sholat, ceraiin aja. Jangan pukul, anterin ke rumah bapaknya tuh. Kalau sudah ganti. Dulu Nabi Ismail udah kerjakan, bilang sama abahnya Ibrahim, "Bah, saya mau kawin." Nah, ini cari dapat nikah. Dilapor sama Ibrahim, udah nikah Pak? Ya udah. Ada gua periksa dulu ya. Udah dapet deh. Dia datang ke rumahnya itu. Bininya nggak tahu nih mertua. Ambia nggak bakal kerja haram. Makanya Ismail disuruh nikah dulu supaya jadi mantu. Kan ketemu. Masuk ke dalam, "Assalamualaikum. Ada Ismail di sini lagi?" "Nggak ada." Diajak ngomong deh. Yang mana kagak tahu dalam-dalam ilmu, nggak tahu. Ini Nabi ini. Kelar. Ah, udah saya permisi deh ya. Bilangin jendela yang ini ganti ya. Iya. Kita saya sampein sama Ismail. Ismail alaihissalam pulang, bininya cerita. Ada aki-aki kemarin. Kasih tahu begini, saya ngomong dia. Kok ngomongnya begini? Jendela yang ini suruh tukar. Oh, saya disuruh cariin ini, cariin ini. Habis. Tiga kali baru benar. Kawin yang kedua cerai lagi. Kawin yang ketiga baru sahih. Kalau dapat perempuan rebek susah kita. Susah udah. Itu yang dikata balak gede itu. Rongrong, minta duit. Laki dapat duit pas. Kalau udah berkelahi goblok lo. Dapat lo cuma sebulan 2 juta. Lo gak bisa apa-apa lo. Tolol. Ini benar ini, saya bicara benar. Bukan bohong, bukan. Kalau laki kagak ngaji dipukul. Kalau laki ngaji diberesin aja deh. Kalau dia gak kuat, dia bilang ya'ti 'ala an-nasi zamanin yakunu halaka ar-rajulu 'ala yadi zawjatihi wa waladihi yukallifunahu 'ala ma la yatiq. Nanti menimpa satu zaman sama umat saya, banyak laki-laki masuk neraka jahanam, diberatin sama anak istrinya, dimintai yang dia kagak kuat, akhirnya jadi rampok, nodong, ngegorok orang, ikutin kemauan bininya itu. Terus. Dan sabar atas kelakuan istrinya yang tiada muwafaqah dengan dia. Iya. Itu orang kalau nggak akur paling barat. Min a'zamil masaibi man yurafiqu wa la yuwafiqu. Sebesar-besar bala orang yang berdekatan tapi nggak akur. Saben sehari ketemu bisa batuk darah kita. Bangun tidur udah enak lihatnya, kita udah kuat. Ada kita nggak akur sama dia.
Sampai tidur lagi lama-lama. Muntah lah. Terus. Dan menanggung atas kesusahannya daripada istrinya itu. Ya, dia laki yang baik itu dia mesti pikul apa aja deh yang jelek kayak tahan dah. Terus. Dan mengusahai di dalam mengislahkan akan dia. Ya. Nah, kalau lakinya alim enak. Nih kitabnya nih lo baca tuh, dengerin ya. Lo bakal begini nih besok. Kalau lo mati begini nih. Makanya cari perempuan yang punya agama. Perempuan yang nggak ngerti agama jangan lo nikahin. Lo kalau lihat cakepnya besok jadi nenek-nenek. Kalau yang nenek kita udah pegel lihat itu. Kalau itu fokus banget indah, cantik, keriput ya habis, duitnya banyak habis, mudanya udah tua. Cari yang beragama pasti selamat. Lakinya nggak punya duit dia nggak marah. Dia tahu Allah yang kasih rezeki. Laki saya ini lagi nggak dapat duit nggak apa-apa, saya reda. Betul? Banyak yang ngaji. Banyak perempuan yang begitu sekarang juga banyak. Tapi yang ngaji di kampung-kampung biasanya ada itu. Di pedesaan. Terus. Dan menunjukkan akan dia kepada jalan agama. Iya. Sebab ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itulah yang memimpin perempuan. Allah Ta'ala bilang begitu. Jadi dibimbing ke jalan yang baik ini. Kalau terbalik, jadi beneran istrinya, suaminya yang di. Ya laki goblok. Ya itu satu jawabnya goblok. Apalagi takut sama bini pasti masuk neraka. Habis itu hancur itu. Ibadatnya semuanya gagal. Gak laku. Dia ikutin kita, bukan kita ikutin dia. Terus. Dan bersungguh-sungguh mengusahai rezeki yang halal. Nah itu yang berat. Karena memberi belanja akan dia. Itu yang berat banget. Kalau halal yang zahir banyak. Haram yang zahir banyak. Tapi ada haram yang ngumpet. Orang-orang soleh yang dekat sama Allah, hatta beli beras di warung nggak berani. Tapi berapa gelintir orang, bukan banyak. Dia takut itu beras pindah dari satu tempat ke satu tempat. Masuk yang beli pakai duit haram, yang ini sampai kayak gitu. Padahal kalau beli makan boleh. Mereka nggak mau. Dia nanam. Sufyan Tsauri kalau diundang, rahimahullah ta'ala, dia datang. Lalu dibawa makanan sendiri. Dan tegas orangnya keras. Satu kali orang kaya ditanya, kenapa ente bawa makanan? Bu nggak tahu lu cari duit lu bagaimana? Gue nggak berani makan makanan lu. Cuma lu datang hak lo undang saya datang. Tapi untuk makan tidak, saya makan sendiri dari rumah. Dari takutnya haram. Rahimahullah ta'ala. Itu orang kayak gitu nggak ada sekarang, mau cari di mana?
duit jin, duit iblis dimakan ngepet, piara tuyul, piara iblis, buat riyadzubillah. Ini jaga, kalau kita makan halal kuat ibadah. Kalau perut masuk haram berhenti ibadah total. Nggak bisa. Bangun subuh nggak bisa. Zikir nggak bisa. Susah. Kalau mereka api. Salah saya tadi, Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang diundang itu. Dia datang, dia dibawa makanan, suruh bininya bikin. Udah kelar undangan, dia orang pada nyuap, dia nyuap yang dia punya. Yang undang merasa tersinggung, dijawab tegas, saya nggak kenal kau. Saya mau makan makanan yang saya tahu betul halalnya. Kalau enggak. Kalau nggak senang saya pulang. Itu yang dulu, yang sekarang nggak ada barang atuk. Dia sampai mati, Abdul Wahab Sya'rani itu sarapan paginya Khidir. Seumur hidup tiap hari Khidir datang ke rumah. Tapi sembahyang subuhnya enggak. Dia di mana? Ntar kira-kira kalau kayak jam sekarang 5:30 datang Khidir. Abdul Wahab sediain makan bareng. Besok datang lagi. Lama-lama udah tahunan dia cerita sama gurunya yang ngajarin dia. Khidir Saben Sari ke rumah saya. Gurunya kan bener. Ya Allah, lu bilangin, gue pengen ketemu. Baik, kata Abdullah. Besok datang Khidir, dikasih tahu. Guru saya mau ketemu sama Tuhan ini. Dia bilang, tungguin saya awal zuhur, saya datang ke rumah. Abdul Wahab sampein sama gurunya. Pas zuhur dia datang. Dan dia kalau janji tepat. Gurunya dandan dah. Ini gurunya alim, lebih alim dari Abdul Wahab. Persis zuhur masuk orang pakai kuda, nggak pakai baju. Bawa pedang telanjang muter begitu. Nanti guru pikir gaal. Bisa deh. Tutup pintu, dikunci. Lewat. Khalas. Ngaji Abdul Wahab. Dia bilang nggak ada yang datang, nggak bisa datang. Yang datang orang bawa pedang telanjang, naik kuda, nggak pakai baju. Ini dia itu. Gurunya udah mulai pusing, salah apa saya. Bilangin lagi deh, sampein lagi. Kata Khidir, besok saya datang lagi, boleh. Sudah tungguin zuhur juga. Zuhur datang. Dari ujung kepala sampai kaki koreng. Bau netes. Guru tekep kuping, ambil duit kasih. Liwat. Dua udah kan? Nggak datang, ada datang orang punya penyakit borok sebadan. Ya dia, kata Abdul Wahab. Gurunya baru mulai tanda tanya, Bung, ada salah apa ini? Kalau nggak mungkin. Seorang sekali ketemu Khidir, dia berupa apa saja tahu. Itu Khidir yang datang begitu. Itu mahalnya tuh. Dia janji lagi, minta tolong sekali lagi deh. Kata Khidir, besok asar saya kata.
Ini guru musyarri', pegang syariat kuat, haram halal takut betul. Awal asar dia udah rapi, bisa pakai minyak wangi. Masuk nenek-nenek kira-kira umur 50. Assalamualaikum. Asar nih. Dia ingat tuh yang dia tekep matanya, dia nggak mau lihat tuh perempuan. Masuk buat di istri saya di dalam sana. Dia masuk ke dalam, bilang habis. Nangis tuh guru. Kau murid saya guru, tapi bagian dari Allah beda. Lain-lain. Coba tanyain dia kenapa dia nggak mau ketemu saya seperti ketemu kau. Boleh? Kata Abdul Wahab Sya'rani, ini Abdul Wahab orang besar. Ditanya sama Khidir, senyum Khidir. Guru imtihan di jalan Siratal Mustaqim, Allama, Salih, Abid. Cuman satu penyakitnya. Dia kalau suruh muridnya ke pasar, dibawa namanya. Lihat, guru suruh beli cabai, jadi ditambahin. Segitu aja Khidir gak mau ketemu. Padahal yang nambahin gila betul kalau guru itu, guru besar ini. Kayak gitu dia gak mau ketemu. Dia nangis-nangis tuh guru, dia tobat sama Allah, benar ya Abdul Wahab, saya suka begitu, itu aja penyakit saya. Jadi dibawa namanya di pasar. Nggak ada dosa itu, sedikit dosa lah ada. Cuman menyalahi adab kalau yang benar, mungkin dimurahin lari suruh orang. Gado-gado kalau dia datang suruh, tuh tukang gado-gado nggak mau terima duitnya, suruh orang lain. Kerjaan nggak salah. Jadi orang yang besar itu bersih betul hatinya, takut betul sama Allah. Yang kecil-kecil di dalam. Terus. Dan berdiri mentarbiyahkan segala anaknya. Kalau punya anak, ditarbiyatkan, dididik anak. Kalau dia nggak mampu, kasih mu'allim. Itu hukumnya wajib. Kewajiban bapak 3. Pertama, lahir, kasih nama yang bagus. Kedua, didik dia dalam agama. Ketiga, nikahkan dia kalau udah dewasa. Sudah. Setelah 3-3-nya udah selesai, pegang tangannya itu anak. Allamtuka wa zawwajtuka wa addabtuka. Aku udah ajarin kau ilmu. Aku udah kasih nama kau yang bagus. Aku sudah nikahkan kau. Fa'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah. Aku berlindung sekarang sama Allah di hadapanmu nak. Fitnahmu di dunia saya nggak mau kena, dan siksaanmu di akhirat tanggung sendiri. Lepas tangannya, baru bebas terdapat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ada yang kerjain. Ini piara aja. Ada yang piaranya kayak bebek. Gimana ketemu main tanah. Atau pulang soyongan. Kena narkoba, kena ini. Ini bilang kullukum ra'in kullukum mas'ul an ra'iyati.
kamu ini pelindung, pemimpin. Akan ditanyai Allah pimpinanmu terhadap yang kau pimpin itu. Satu-satu bakal ditanya. Terus, lek ajar sih dong. Kalau amal guru yang benar. Kalau bapak baik, anak baik. Pantun Arab bilang ila taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Kalau bapaknya baik, anaknya baik. Kecuali dia nggak didik. Mana ada yang aneh, wa min ajabin ambatat yadis syau'i bil wardi. Ada yang aneh, pukun mawar, berduri tajam, tapi kembang mawarnya luar biasa bagus. Artinya bapak saya bilang anak wali, ada 1-2 yang begitu. Itu dididik betul, jangan salah. Nggak ada yang sedikit anak tuh main sama siapa ya, temennya sembahyang apa enggak. Kalau dia lihat dia sembahyang, anaknya ikut main, sedikit orang tuanya sembahyang. Orang tua teman anaknya, kalau enggak kalau boleh betul. Nabi bilang al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu ngikutin temennya. Kau tilik siapa kawannya dia. Kalau kawannya sial, dia sial. Dan mentarbiyahkan segala anaknya. Maka sekalian itu yaitu amal yang amat besar, kelebihannya itu. Kelebihannya banyak. Dan ibadah yang amat besar pahalanya itu. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi, wa ammal ghulam fakana abawayhi. Apa tulisannya? Wa ammal ghulam fakana abawayhi. La wa ammal ghulam fakana abuhuma salihah. Lah bukan. Akhirnya wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabr. 7 turunan bapaknya Saleh masih Allah Ta'ala sebut di Quran, diceritakan sama Nabi Muhammad. Orang Saleh itu mencari. Imam Nawawi Banten digali 119 tahun dalam tanah. Saudinya pada mabur. Buka itu kubur, utuh kain putihnya putih. Badannya nggak disentuh tanah, nggak jadi tulang, sesuai seperti mati tadi. Dan itu kias. Nabi bilang inna Allah harrama al-arda an ta'kula ala ajsadil anbiya'i. Allah Ta'ala haramkan buminya makan badannya nabi-nabi. Dia kias. Wali-wali yang saleh juga ikut anbiya. Itu saya lihat di televisi. Nawawi lagi nyender, rahimahullah. Dalam kubur Saudinya mabur semuanya. Kok ada apa-apa ini orang? Maliki 3 kali digali, 3 kali utuh. Habib Muhammad Maliki.
Udah ditinggal di mana, nggak berani dibuka lagi. Kan di Saudi 6 bulan habis, 6 bulan habis. Masuk yang baru, Maliki itu utuh badannya, utuh kain putihnya. Terus karena adalah pekerjaan yang demikian itu riayah, yakni memeliharakan, dan wilayah, yakni memerintahkan. Bermula ahli, yakni istri dan anak itu, keduanya itu rakyat baginya. Bapak itu rakyatnya, anak bini. Kalau salah, dia yang tanggung jawab. Kalau dia cari duit nggak benar, si laki, bininya nggak tahu, dikasih belanja nggak apa-apa, bininya nggak tanggung jawab. Kalau dibilangin nih gue boleh nyolong, haram bininya makan. Pulang ke rumah abah lo makan di rumah abah lo ya. Itu orang nggak perhatiin, hadirin, enggak. Sekarang hidup ini kayak binatang. Allah sudah sebut di Quran, hum kana'an'am nih, hum abal. Mereka kayak binatang, bahkan lebih sesat dari sapi, dari kerbau. Terus karena kelebihan riayah dan wilayah amat besar, seperti pahalanya besar betul piala anak kalau berhasil. Kata pantun Arab bilang ni'amul ilah ala ibadi katsiratun. Nikmat Allah ini diberikan kepada hambanya banyak benar, banyak yang gak ada kehinggaan. Wa ajalluhunna, yang paling besar dari nikmat itu najabatul aulad, dapat anak-anak yang pintar, yang saleh, yang abid, yang turut Allah, turut Rasulullah, turut ibu bapaknya. Itu paling gede nikmat itu. Fala rubba mauludin agama liwalidin. Bisa terjadi anak yang lahir itu mengangkat nama bapaknya. Syarafan yadum ala madal abadi. Kemuliaan yang kekal sampai hari kiamat. Contohnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Bapaknya sampai ini hari udah 1200 tahun yang lalu masih disebut Idrisnya karena Imam Syafi'i masyhur. Anak tuh dikenal orang di dunia. Jadi anak ini ada yang enakin, ada yang kita pengen gorok gitu. Cuman haram, kagak boleh. Abah dibeli nggak boleh motor, dia hantam abahnya. Kan gila anak begini. Terus. sabda Nabi SAW, yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Satu hari dari pemimpin yang adil, baik pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin RT RW terus ke bawah, lurah, camat semua. Itu kalau dia adil satu hari lebih baik dari dia ibadah 70 tahun. Kalau dia adil tiap hari sama itu rakyat, kayak apa? Pangkat apa dia begitu besar? Nabi yang bilang. Jadi besar sekali pangkatnya di sisi Allah Ta'ala.
paling jahat kalau pemimpin jahat sama rakyatnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Berkata Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi rahimallahu ta'ala, ahwalul abdi arba'atun la khamisalaha. Hal ahwal hamba ada 4 perkara, tidak ada yang kelima. An-ni'matu, Nggak ada. Terus an-ni'mah wal baliyah wa ta'ah wal maksiyah. balik lagi, An-ni'mah nikmat, wal baliyah bala nggak bisa habisnya, wa ta'ah taat sama Allah, wal maksiyah. maksiat sama Allah. 4. Cuma lagi 4. Ada nikmat, ada bala, ada taat, ada maksiat. Tinggal lu ada di mana nih? Mana suka pilih? Terserah. Fa in kunta, Sebab malaikat Jibril bilang, Nabi Muhammad, ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil layli wastighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, berbuatlah engkau semau. Ingat satu hari kau akan mati, pasti. Kalau dia ngadep Allah nggak bisa main-main, bukan kayak di sini. Bisa lari, bisa ngumpet. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Ta'ala bisa tahu semua. Wa'mal ma syi'ta, berbuat ente semua mau ente, bebas. Wa innaka majziyun bih, satu hari ada balasan dari perbuatan ente itu setelah di hadapan Allah Ta'ala besok. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baik balasannya. Kalau busuk, busuk balasannya. 2. Wa'mal ma syi'ta tadi, fa innaka majziyun bih. Wa ahbib ma syi'ta, kau cintai siapa saja terserah, kata Jibril alaihi salam. Fa innaka mufariquhu, satu hari kau akan pisah dari dia. Imma dia duluan yang pisah dengan engkau, atau engkau duluan yang pisah dari dia dengan kematian. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil layli wastighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin itu, dia nggak segan-segan bangun malam munajat sama Allah, dan dia nggak butuh sama manusia satu dunia ini satu orang pun, kata Jibril. Dia nggak perlu, dia cuma perlu sama Allah, sudah. Ikuti Rasulullah, udah itu aja. Siapa kayak dia? Nah ini sekarang tahu masih ada orangnya, tahu enggak saya nggak tahu. Terus, fa in kunta bi ni'mati fa muqtadal haqqi minka asyukru. nah, kalau engkau dapat nikmat, pengen awet tuh nikmat, pengen tuh nikmat nggak pergi, pengen kaki kekal terus, syukur sama Allah. Wa sanajzi syakirin, kami akan tambahi
bagi orang-orang yang kenal syukur sama Allah. Ini nikmat berjuta, satu aja dihitung nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Nggak mungkin. Satu nikmat nggak mampu manusia hitung. Pakai komputer kayak bagaimana nikmat begini banyak. Wa nikmat ini ditanyai besok di hadapan Allah Ta'ala. Mata dipakai apa, semua itu bakal ditanya. Kuping, lidah, perut, rezeki yang dikasih. Terus fa in kunta bil baliyati fa muqtadal haqqi minka as-sabr. kalau ente di dalam bala besar, kecil, sedang, bala besar sekali sama aja, maka hukumnya yang wajib pada waktu itu, detik itu, saat itu, jangan terlambat. Bukan 1 jam aja udah gak laku. Sabar. Sebab itu yang tentukan Allah dengan nas Quran, dan Allah Ta'ala sumpah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Jadi bala itu bagus. Orang gak suka bala. Orang maunya nikmat aja hidup. Nabi bilang kullukum mu'afan wa kullukum mubtala. Semua kamu ini sedunia pernah rasain enak, juga satu dunia ini pernah merasai bala. Nggak awet, semua orang kena. Mati anaknya, kalau dia sabar dia diam aja. Orang bukan punya dia. Satu napas, satu dunia nggak bisa bikin. Ente pakai napas bundar-mandir bertahun-tahun. Kalau ente maksiat, apa nggak malu sama Allah Ta'ala? Apa ada yang bisa kasih napas selain dari Allah? Nggak ada. Tapi kalau malunya nggak ada, dia kerjain maksiat. Itu nikmat yang begitu besar digunakan buat dosa, buat tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari ridha Allah, jangan cari murka Allah. Jagonya kayak apa, kuatnya kayak apa, pangkatnya kayak apa, habis. Bakal mati semuanya. Terus Wa in kunta bitta'ah fa muqtadal haqqi minka syuhudul minnati 'alaik. kalau engkau di dalam taat, maka hukumnya Wa muqtadal haqqi minka syuhudul minnah. saksiin bahwa itu jadinya taat itu dari Allah langsung. Ente tidak bisa sujud 1 kali hidup 100 tahun kalau tidak ada pertolongan dan taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Tidak bisa sekali sujud umurnya 100 tahun sampai dia mampus, nggak bisa. Jadi dia syuhud, saksiin itu yang di hadapan ente, sampai ente bisa taruh jidat ente di bumi, itu Allah yang tolong. Syuhud. Ingat baik-baik, bukan kau yang bikin, kau gak bisa bikin apa-apa. Jutaan orang gak sembahyang. Ini mati dekat, betul. Gua diumpetin lagi, gak dibilangin. Ya ada orang tertentu tahu dia mau mati, ada khusus orang yang suka sama Allah, orang yang sudah hatinya sama Allah, orang yang cintanya full sama Allah, itu dikasih tahu. Dikasih tahu. Ada yang salah satu dari wali itu khutbah Jumat.
khutbah minggu depan saya mati, diumumin di masjid sama dirinya sendiri, mati betul. Itu kalau yang dekat sama Allah Ta'ala. So, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang nggak bakal tahu di bumi mana dia mati, dia nggak tahu. Tapi bukan tertutup itu maknanya. Kalau dibukain Allah dia terbuka. Terus, wa in kunta bil maksiati fa muqtadul haqqi minka taubat, wujudul istighfar. istighfar, taubat kalau tukang maksiat. Nggak punya malu, nikah enggak, di zina, minum, mabuk, bohong, judi, dan seterusnya dari macam-macam asi itu. Itu bahaya besar. Dosa itu bisa menutup hati. Dosa itu bisa mematikan paham. Tidak bisa menerima ilmu sampai mati kalau dosanya banyak, susah. Sebab ilmu itu bersih. Mau masuk di dada orang yang bersih, gak bisa masuk di dada orang yang kotor. Kecuali ilmu jualan, cari duit di majelis, bohongin murid, pinjam duit, habislah macam-macam akal. Ngumpulin bandai, nipu sana, nipu sini, bawa ayat, bawa hadis, bawa ayat. Kalau yang benar enggak. Ulama itu yang salah dari orang yang besar, yang dekat dengan Allah. Satu rambut nggak ada di hatinya selain Allah, nggak ada. Dirinya nggak ada. Dirinya kan dia lihatnya dirinya, dia nggak lihat. Dilihat Allahnya yang jadiin dia, gitu. Jadi dia nggak perlu manusia. Dulu Yunus alaihissalam bin Matta waktu keluar dari limpai ikan Nun di pinggir laut sendiri, la suhbah wala agarib, nggak ada temennya, nggak ada keluarganya, dia sendiri. Keadaannya celentang, badannya lembek semuanya, tulang sama daging jadi satu, yang masih bergerak tinggal matanya, begitu. Lainnya nggak ada. Siapa yang tolong? Sendirian. Orang kalau pegang Allah kuat hadirin. Jangan pegang yang lain. Apalagi sama dukun-dukun keparat. Waliyahzubillah. Bisa jadi kufur. Nabi bilang, laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan dari jalanku orang yang dengki, orang yang namimah, ngadu orang, bikin pecah umat, bikin fitnah sana sini. Wala kahanatin, aku bukan dari kelompok dukun keruhun. Wala ana minhu, aku bukan dari mereka. Itu pembohong besar, temannya syaitan, ilmunya sihir. Biar dia kuat kayak apa, kalau ngadu sama orang mukmin dia plak habis. Musa bin Imran alaihissalam waktu dilempari tongkat sama tukang sihir Fir'aun, takut. Dari besarnya itu sihir, besar betul, tidak pernah di dunia ada lagi sihir seperti tukang sihirnya Fir'aun, nggak ada. Tukang tenung, tukang apa itu di bawah kecil itu. Ini Musa Rasul, ulul azmi, punya Taurat, turun Jibril, bisa takut.
Allah Ta'ala bilang di Quran, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut ya Musa, kau di atas, dia di bawah. Nggak urusan apa-apa ini, buang yang di tanganmu itu tongkat, dibuang. Wa idza yatalqafu ma yafikun. Ditaplokin dengan ulangnya Nabi Musa yang dia punya tipu sihir itu. Maka itu kalau sihir terus sujud, belum iman sudah sujud sama Allah. Sebab dia tahu satu dunia nggak ada yang punya ilmu seperti ini kecuali saya. Kok kalah? Ini Allah ini yang bikin kalah. Langsung dia iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh yang indah di Quran itu banyak sekali. Jadi deketin Allah, hidup sama Allah, tidur sama Allah, makan sama Allah, usaha sama Allah. Usahanya halal kalau sama Allah, ya takut sama Allah. Ikuti apa yang Allah suruh, jauhi yang dilarang sama Allah dan Rasulnya. Ini selamat hadirin. Kalau dilawan, besok Allah Ta'ala bilang wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring orang-orang kafir ke jahannam rame-rame besok di Quran. Hatta ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga mereka datang ke pintu neraka itu, dibukakan pintunya baru. Tapi kalau mukmin wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara hatta ta'tuha wa futihat. Jadi itu surga belum dibuka, orangnya belum datang, surga udah dibuka. Kalau jahanam enggak, dia datang dulu ngadep berok. Jaga diri, sayangin diri. Kubur di bawah kaki. Jaga betul, saya sering betul ulang ini. Karena banyak orang lalai di zaman ini. Kalau udah mati percuma. Dia bilang, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi dah. La'alli a'mala salihan fima taraktu. Kalla huwa qailatun. Kalla innama huwa itu kalla. Minta balik ke dunia, dia mau beramal saleh. Itu kata ulama, kalau itu kafir dibalikin lagi ke dunia, dia udah janji kan, dia udah masuk kubur, akan maksiat lagi. Bukan obat sama dia nggak ngerti, ketutup hatinya. Dia udah dikubur, diuruk, masih belum sadar juga. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat kata Allah, emang dia bakal kata seperti itu nanti. Nggak ada gunanya udah. Terus artinya bermula segala kelakuan hamba Allah itu 4 perkara, 2, tiada yang kelima baginya. Pertama, nikmat, dan kedua baliyah, dan ketiga taat, dan keempat maksiat. terus Maka jika ada engkau dengan dapat nikmat, maka yang dituntut oleh hakullah Ta'ala daripadamu itu syukur. iya. Dan jika ada engkau dengan Sebab yang jaga nikmat itu syukur. Bukan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Orang gila itu, orang nggak bisa apa-apa, kosong. Itu dia pidato. Itulah yughayyiru ni'mah. Nikmat yang Allah kasih nggak bakal dirubah kalau dia taat sama Allah. Hatta yughayyiru bi anfusihim.
sehingga mereka sendiri yang rusakin itu ilmu dengan maksiat. Itu makna yang benar.